Gatot Nurmantio bicara PKI, dulu curiga adu domba, kini yakini keberadaannya. Jakarta, Gatot Nurmantio sudah cukup sering bicara soal Partai Komunis Indonesia, PKI. Dulu, tahun 2016, dia menengarai isu PKI bisa saja diembuskan pihak tertentu untuk mengadu domba anak bangsa. Kini, Gatot mengaku merasakan kebangkitan PKI sejak 2008. Gatot Nurmantio menjabat sebagai Panglima TNI sejak tanggal 8 Juli tahun 2015 hingga tanggal 8 Desember tahun 2017. Berdasarkan catatan pemberitaan Detikcom, Gatot sebagai Panglima TNI hingga Jenderal Purnawirawan sudah berbicara soal isu PKI pada beberapa kali kesempatan. Kehebohan terbaru, Gatot menghubungkan perintahnya untuk menggelar acara nonton bareng film Pengkhianatan G30 SPKI di institusi TNI tahun 2017 dengan pemecatan dirinya dari jabatan Panglima TNI. Berikut adalah catatan mengenai Gatot soal isu PKI, sejak menjabat sebagai Panglima TNI hingga sekarang, tanggal 16 Mei tahun 2016, duga ada adu domba saat itu. Publik dihebohkan soal pesan berantai, broadcast message soal kebangkitan PKI, tanggal 9 Mei disebut hari lahirnya PKI. Di sisi lain, ada orang yang ditangkap gara-gara memakai kaos bergambar palu arit, plesetan PKI, atau juga kaos bergambar ilustrasi kelompok musik genre metal luar negeri namun bergambar palu arit. Ada pula demonstrasi anti-PKI. Gatot menanggapi isu kebangkitan PKI dengan satu imbauan untuk tetap menjaga persatuan. Dia mengajak masyarakat untuk tetap tenang tanpa terpengaruh isu yang menggarah keperselisihan. Kan sudah disampaikan, bisa jadi itu adu domba kan, kata Gatot di Rupatama, Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 16 Mei tahun 2016. Dia mengingatkan, jangan sampai peristiwa tanggal 30 September tahun 1965 terulang lagi. Peristiwa itu perlu diingat agar Indonesia tetap bersatu. Jadi yang dilakukan kita semuanya adalah mari kita wujudkan persatuan. Itu sudah masa lalu sebagai peringatan, jangan sampai terjadi lagi di masa kini, ujarnya. Tanggal 2 Juni tahun 2016, neokapitalisme lebih bahaya ketimbang PKI kala itu. Ada simposium bertajuk Mengamankan Pancasila dari Ancaman PKI dan Ideologi Lain. Acara dihelat di Balai Kartini, Jakarta. Namun saat itu, Gatot berpendapat ideologi kapitalisme lebih berbahaya ketimbang PKI yang dulu dikenal mengusung ideologi komunisme versi Marxisme-Leninisme. Gatot memberi contoh di negara-negara yang terimbas dari paham neokapitalisme dan neoliberalisme. PKI berbahaya tapi yang lebih berbahaya neokapitalisme, neoliberalisme, jelas Gatot di Jakarta. Tanggal 18 September tahun 2017 Gatot akui perintahkan TNI nobar film G30 SPKI bulan September tahun 2017 muncul informasi soal rencana TNI menggelar acara nonton bareng nobar film G30 SPKI. Saat itu, Gatot mengakui memerintahkan institusinya untuk menggelar nonton bareng film karya sutradara Arifin Chanur itu. Iya, itu memang perintah saya, mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah, kata Jenderal Gatot saat ditemui seusai ziarah di makam Bung Karno, MBK, Bendogeret, Blitar, Senin, tanggal 18 September tahun 2017. Gatot menyatakan Mendagri sudah mengizinkan dia memerintahkan seluruh anggotanya menonton film garapan era Orde Baru tersebut. Ini adalah upaya pelurusan sejarah.
Dia tidak peduli soal polemik akurasi sejarah perihal film itu. Biarin aja, saya enggak mau berpolemik. Ini juga upaya meluruskan sejarah. Saya hanya ingin menunjukkan fakta yang terjadi saat itu. Karena anak-anak saya, prajurit saya, masih banyak yang tidak tahu, jelasnya. Tanggal 22 September tahun 2017. Gatot tepis tudingan berpolitik via nobar. Perintah Gatot kepada TNI untuk menggelar nobar film pengkhianatan G30 SPKI dinilai politikus PDIP Effendi Simbolon sebagai langkah politik. Beberapa parpol, seperti PKS dan PAN, jadi ikut-ikutan menggelar nobar film G30 SPKI. Namun Gatot menilai persepsi seperti itu wajar saja. Kalau politik apa saja dipolitisasi. Kamu saja bisa dipolitisasi. Jadi biarin aja, kata Jenderal Gatot di Mabes TNI, Cilengkap, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 22 September tahun 2017. Jenderal Gatot santai menanggapi tudingan itu. Menurutnya, wajar saja bila langkahnya itu dicurigai. Saya bilang orang kawin bisa politik apalagi nonton film gitu. Ya wajar-wajar saja. Orang curiga wajar. Orang punya persepsi wajar. Sekarang komentar apapun wajar, ucapnya. Tanggal 27 September tahun 2017 anak PKI sudah masuk DPR. Dia berbicara di FGD yang diselenggarakan fraksi PKS bertajuk Pancasila dan Integrasi Bangsa. Mahfud M turut menjadi pembicara. Gatot Nurmantio mulai berbicara soal anak anggota PKI yang kini sudah bisa diterima masyarakat sama seperti anak anggota masyarakat lainnya. Bahkan ada anak PKI yang menjadi anggota DPR. Kalau kita lihat G30 SPKI, dendam yang luar biasa. Tapi begitu selesai, tidak, ujar Gatot di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 27 September tahun 2017. Menurut Gatot, bangsa Indonesia saat ini sudah cukup dewasa. Dia lalu memberi contoh ada keturunan PKI yang kini duduk di parlemen. Buktinya jelas, siapa yang berkubu, aku bangga sebagai anak PKI. Orangnya ada di sini, ya kan? Masuk parlemen ya, dia apa-apakan nggak sama umat muslim. Dia apa-apakan nggak, tidak, tutur Gatot. Karena yang besar mengayomi yang kecil. Itu kan perorangan. Kalau sudah ada kelompok itu membahayakan, cegah, imbuk Gatot. Tanggal 22 Maret tahun 2018. Bicara kebangkitan PKI, Gatot sudah tidak lagi menjabat Panglima TNI. Di acara Detikcom, dia mengatakan isu kebangkitan PKI dia selalu kemukakan untuk memberikan peringatan. Soal isu PKI, bukan dibangkit-bangkitkan. Tapi, manakala ada indikasi, saya bangga jadi anak PKI, itu kan warning seharusnya. Jangan sampai kejadian itu terulang, kata Gatot. Tanggal 21 September tahun 2020. Gatot bicara pencopotan dirinya. Video berjudul Jenderal Gatot Undus PKI Gaya Baru sejak 2008, diunggah oleh kanal YouTube Hersubeno Point. Gatot banyak bicara soal PKI di kanal YouTube itu. Gatot curhat soal seorang sahabat di PDIP yang memintanya menghentikan perintah nonton bareng film G30 SPKI pada 2017 silam. Bila tidak mau menghentikan acara itu maka Gatot bakal dicopot dari jabatan Panglima TNI saat itu. Isu ini kontroversial, ditepis oleh anggota PDIP yang duduk di DPR, Majen TNI, Purn, TB Hasanuddin. Gatot juga dinilai melakukan pencitraan menuju Pilpres 2024 lewat isu PKI itu. Gatot juga bicara soal kebangkitan PKI. Dia mengaku mengetahui kebangkitan PKI Gaya Baru sejak 2008.
Memang gerakan ini tidak bisa dilihat bentuknya, tetapi dirasakan bisa. Contohnya kenapa 2008? Karena sejak 2008 itulah seluruh sekolah pelajaran soal G30 SPKI ditiadakan. Ini suatu hal yang sangat berbahaya, ujar Gatot.